Hai guys, di video kali ini kita akan update untuk weekly close Bitcoin dan time frame daily-nya. Kita akan lihat untuk prediksi harga selanjutnya akan ada chart menarik untuk indeks mata uang dolar yang tampaknya ini bisa ada potensi untuk memuncak, Bitcoin dominance, update spot Bitcoin ETF, dan tampaknya FTX yang akan mendam berbagai altcoin. Situasi open interest funding rate market saat ini. Nama saya Kalbida, saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya. Close-nya itu merah dengan wick yang panjang ke atas, jadi kita sempat naik ke atas untuk mengetes beberapa garis, kemudian ada rejection dari sana. RSI dan MACD ini dalam posisi yang bearish ya. Kita harus ke daerah di atas 50 untuk kembali lagi ke range bullish-nya, tetapi untuk sementara kita dalam posisi yang bearish. Kita belum membuat lower low, tetapi masih ada potensi untuk lower low bisa terjadi mungkin sekali lagi, dan dari situ kita bisa melihat adanya kenaikan ke atas. Bitcoin rejected di MA200, yaitu garis yang warna biru ini, dan ada juga EMA ribbon, jadi dia rejected dari sini. Sekarang harga berada di bawah EMA ribbon ini, yang merupakan daerah yang harus ditembus sehingga harga bisa bertahan di atas EMA ribbon ini untuk menunjukkan kalau Bitcoin sekarang berada di dalam uptrend. Tapi untuk kondisi sekarang ini kita tidak terlalu baik. Di time frame daily-nya kita bisa melihat kalau Bitcoin selama 4 hari ini dia dalam sideways di harga 25.800-an. RSI ada peningkatan, MACD ini masih dalam mengarah ke atas. Tidak ada banyak pergerakan yang terjadi. Untuk target harga ini dia sekarang mungkin bisa ada kesempatan untuk mengetes di daerah 25.000 lagi. Di sini akan menjadi daerah yang mungkin akan sering dites karena ini adalah daerah yang cukup signifikan, dan kalau misalnya harga Bitcoin itu dia tembus daripada 25.000 ini, maka dia berpotensi untuk ke harga daerah 22.000 sampai 24.000 di kotak warna hijau tersebut. Di sini adalah daerah yang menurut saya bisa terjadi potensi bounce yang cukup besar, dan dari situ kita akan melihat apakah harga Bitcoin bisa membuat higher high atau harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang posisi sebelumnya atau tidak. Berbagai garis ini seperti garis MA dan garis EMA itu menunjukkan kalau harga itu berada di bawah tren, sekarang itu sedang berada ke bawah. Kita belum bisa bullish lagi. Mungkin berita spot Bitcoin yang akan dimunculkan di bulan Oktober itu bisa memberikan angin segar, dan nanti juga tanggal sekitar 12 itu ada hasil inflasi, dan tanggal 20-an itu ada FOMC meeting. Di situ mungkin bisa memberikan volatilitas pada harga Bitcoin. Mungkin juga di FOMC meeting nanti harga Bitcoin itu bisa cepat-cepat sudah bottom dan bisa ada pemulihan dari situ, karena kemungkinan besar itu adalah kenaikan suku bunga terakhir untuk di tahun ini. Di time frame 4 jamnya ini kelihatan kalau dia sedang membentuk bear flag ya, jadi jelas kalau ini adalah pola yang korektif ke atas, dan ekspektasinya sih biasanya itu akan breakdown ke bawah, mungkin akan ke daerah 25.200-an lagi ya teman-teman kalau ketika dia breakdown daripada pola bear flag ini. Sekarang kita akan melihat untuk indeks mata uang dolar yang menurut saya ini cukup menarik. Di pagi hari ini dia sudah menyala lagi. Untuk Sabtu dan Minggu dia tidak bergerak karena libur, tapi saya melihat adanya penurunan dari RSI, jadi memang tidak ada bearish divergence, dia belum membuat higher high, tetapi ketika kalau misalnya dia membuat higher high, saya yakin dia akan membuat bearish divergence, dan itu adalah tanda awal pembalikan arah untuk DXY itu bisa terjadi. Ini mirip sekali dengan situasi di 1 Juni di daerah sini terjadi bearish divergence juga. Jadi ketika harga membuat higher high di sini, itu RSI-nya itu menurun di sini, dan ketika harga juga naik membuat higher high yang ada di sini, maka RSI itu menurun seperti ini, menunjukkan adanya perlemahan untuk harga di XY. Secara garis besar kita masih di dalam pola korektifnya yang besar ini, dan saya expect kalau mungkin beberapa bulan dari sekarang dia akan melanjutkan ke bawah lagi perlemahan indeks mata uang dolar terhadap mata uang yang lainnya, sekaligus bisa menguatkan saham dan kripto. Konfirmasi adanya penurunan di XY ini itu juga akan dikonfirmasi dengan adanya bearish crossover, meskipun kita sudah sempat tetapi rupanya balik lagi mengarah ke atas, tapi nanti kalau misalnya
ini cukup kuat pergerakan harganya itu, kita belum masuk ke pasar Amerika, harus tunggu nanti malam jam 8 itu baru akan kelihatan hasilnya, arahnya itu kemana, apakah akan ada rejection yang cukup kuat untuk indeks mata uang dolar ini. Sampai sekarang kita melihat memang ada sih rejection di sini, tapi indeks mata uang dolar ini bisa tiba-tiba naik seperti ini, menembus resistance. Jadi kita lihat ini saja dia bounce dari sini, kemudian ada wick ke bawah, dan ini ada candle yang cukup besar ke atas. Nah, bisa saja hal tersebut terjadi membuat higher high, tapi saya yakin pasti akan ada bearish divergence-nya. Kita akan lihat untuk beberapa hari ini, kalau misalnya sudah mulai kelihatan rejection yang kuat, maka di indeks mata uang dolar ini akan berbalik arah dan bisa bagus untuk Bitcoin ya teman-teman. Kita lihat ketika dia menurun ini, Bitcoin rupanya ada sedikit penguatan ya, beberapa puluh poin. Kondisi Bitcoin dominan sekarang itu tidak terlalu ada arahnya, jadi sideways saja sejak akhir Juni sampai sekarang sama-sama saja terhadap ETH dan terhadap altcoin non-ETH juga. Dan sedikit update mengenai spot Bitcoin ETF, salah satu fund manager itu Bitwise, dia tidak jadi untuk memasukkan aplikasi Bitcoin dan Ethereum market cap-nya. Jadi mereka tarik di retract. Nah, alasannya kenapa? Itu fund manajernya itu mau untuk memberikan investor itu apresiasi daripada modal ini. Dan menurut mereka itu tidak ada jaminan kalau fund ini itu akan mencapai tujuan daripada investasi tersebut ya. Jadi mungkin mereka mengarah kepada mungkin ada kaitannya dengan ketika spot Bitcoin ETF-nya itu launching, jadi bukan di-approve ya, jadi ada tahapannya. Pertama mereka masukkan dulu, kemudian di-review, kemudian bisa di-delay oleh SEC. Nah, di-approve. Nah, di-approve itu bukan berarti bisa langsung launching, tetapi ketika hari di mana launching tersebut, mungkin disitulah harga Bitcoin itu sudah cenderung tinggi. Jadi, seperti sell the news event. Nah, kalau misalnya itu terjadi, justru itu akan lebih merugikan investor. Dan mungkin Bitwise berpikir mengenai hal tersebut karena di sini dia mengatakan kalau tidak bisa ada jaminan untuk memberikan apresiasi atau profit investasi daripada investor. Dari penalaran saya sih begitu. Nah, deadline selanjutnya untuk spot Bitcoin ETF untuk approval-nya itu adalah di bulan 15 Oktober. Kemudian kalau delay lagi maka di bulan Januari. Kalau enggak ya di bulan Maret paling akhir menurut saya di bulan Maret. Dan kita juga perlu waspada soal altcoin-altcoin di mana ada FTX itu yang mengirimkan sejumlah besar kripto kemungkinan akan menjual koin-koin ini. Sebuah wallet yang kepunyaan FTX ini itu mengirimkan berbagai altcoin dari jaringan Solana ke jaringan Ethereum. Wallet FTX ini itu memiliki 6,23 juta dolar dalam Ethereum dan 4 juta dolar dalam altcoin. Ada 1,2 juta dolar FTX, 1,8 juta dolar Uniswap, 1,3 juta dolar HSRO, setengah juta dolar SushiSwap, 260.000 Tron, dan berbagai koin lainnya seperti ini ada Chainlink, MAT, BAT, Acro, Swipe, Wrap BNB, ini tidak terlalu banyak, Yearn Finance, FTT, Luna, Graph Token, Bong Earn, dan seterusnya. Ditambah lagi ada juga 200 juta dalam Wrap Bitcoin ini bisa memberikan real supply ke market, real selling pressure. Jadi beneran dijual sebesar 200 juta. Dan ini mendukung kalau Bitcoin itu bisa membuat yang namanya lower low lagi dibandingkan dengan low di tanggal Juni 2023 di sini ke daerah 22.000 sampai 24.000. Nah, FTX ini itu perlu kita ketahui juga akan ada potensi reboot untuk exchange ini, di mana launching daripada exchange yang baru ini ekspektasinya itu akan terjadi di quarter kedua di 2024. Jadi dari bulan April sampai bulan Juni. Nah, di situ tanggal dia akan launching lagi untuk FTX. Dan terakhir kita akan melihat untuk situasi open interest dan funding rate Bitcoin ini adalah Bitcoin USDT di Binance, di mana ketika harga Bitcoin ini masih dalam daerah sideways di 25.000, 26.000. Nah, open interest itu sempat naik, tetapi dalam posisi yang menurun ya teman-teman. Jadi makin sedikit orang yang melakukan long dan short, kemudian
Dari posisi ini juga spot mengalami kenaikan seperti ini. Kalau kita lihat, kita tarik dari sini sampai ke sini, yaitu ada sedikit kenaikan, jadi sedikit saja, tetapi spotnya itu berkurang ya. Jadi ini banyak yang jual, tetapi diserap sehingga tidak terlalu turun ke bawah. Jadi ada divergence yang terbentuk di sini. Jadi ada penyerapan. Kita lihat saja ini itu di week yang satu ini, itu sangat jelas sekali ada whale yang membeli ketika dia itu turun ke 24.600, dibeli langsung ke atas, naik sampai 26 ribuan. Nah, ini masuk lagi ke dalam masa-masa akumulasi, dan tapi masih berpotensi juga ke daerah yang lebih rendah. Kita juga akan melihat untuk aggregated funding rate-nya adalah campuran untuk funding rate dari berbagai exchange. Ini rata-rata masih dalam posisi hijau, masih banyak yang long, jadi sehingga ada potensi untuk dibawa ke bawah untuk melikuidasi orang-orang yang ngelong seperti ini. Tetapi bedanya adalah dengan sebelumnya, mungkin kita tidak bisa melihat air mancur seperti ini yang turun dari harga 30 ribuan sampai 25 ribuan. Karena dari funding rate-nya itu juga tidak sebesar yang sebelumnya ketika sebelum terjadi air mancur ini. Jadi kita lihat ya, ini ada penurunan funding rate-nya itu. Sekarang sudah lebih normal lagi, tidak terlalu heated, tidak terlalu overheated. Mungkin harga itu akan sideways dulu, bisa saja dibawa ke atas dulu untuk menjebak orang-orang untuk ngelong, bikin posisi lagi di longnya, habis itu dibanting ke bawah lagi. Bisa saja seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, menggunakan link-link yang ada di deskripsi seperti BitGet, dan nantikan video saya selanjutnya.